Yuk, halo, selamat pagi, siang, atau sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan review piston, casting, dan forget ya teman-teman. Jadi ini untuk pengetahuan aja, untuk sama-sama kita belajar. Jangan sampai teman-teman beli dikiranya forget ternyata enggak gitu ya teman-teman. Ini untuk pembelajaran aja, dan saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Ini yang pertama dengan merek yang sama, LHK. Ini LHK yang casting ya teman-teman, LHK yang biasa. Yang pertama untuk harga, oh ya, ini LHK forget ya teman-teman. Dari logonya ini beda, logonya beda. Ada bendera startnya tapi ini lebih besar. Oke teman, dan ring shakernya kalau yang forget itu pakai merek RIK atau REG ya teman-teman. Kalau yang biasa ring shakernya juga pakai yang biasa. Ini selisih harganya untuk yang pertama teman-teman. Yang harganya untuk ini yang forget itu di angka 1,5-an. Pokoknya harganya mendekati 1,5 itu ya teman-teman. Kalau yang ini LHK yang biasa yang casting itu harganya di angka 500-600 ribu. Jadi untuk harga sendiri jauh beda ya teman-teman antara LHK yang biasa dan LHK forget. Nah, apa istimewanya piston yang mahal sama piston yang biasa teman-teman ya? Nanti kita sama-sama bedah bedanya apa. Yuk dibuka dulu. Ini untuk LHK yang forgetnya. Nah, kita buka semua dulu ya teman-teman biar tahu bedanya. Kita pisah biar kalian yang nonton nggak bingung. Ini LHK yang biasa, ini LHK yang forget. Nah, tapi ini kebetulan ini untuk paket bore up-nya teman-teman. Jadi kebetulan ini udah dipotong, udah tulisan ukurannya udah hilang. Jadi ini ukurannya 74 ya teman-teman. Ini kemarin udah tak potong, udah tak bongkar pasang buat buret kompresi. Jadi ya ini kondisinya udah bekas, istilahnya bekas diburet, jadi agak kotor ya teman-teman. Agak kotor. Nah yang ini masih baru, ini ukurannya 76 dan 16. Nah jadi teman-teman untuk pengetahuan aja, ini juga saya masih belajar ya. Kalau untuk yang LHK biasa atau yang casting ini terbuat dari aluminium cair yang dicetak teman-teman. Ini kelihatan cetakannya masih ada banyak tuh ya. Jadi ini untuk materialnya masih banyak pori-pori yang terbuka teman-teman, tapi ini ya untuk harian atau bore up harian itu udah cukup bagus, dan harganya sangat ya cukup terjangkau di angka segitu dengan berbagai macam piston dan pen yang kalian inginkan. Nah yang kedua ini yang forget ya teman-teman. Ini forget ini dibikin dari aluminium pejal atau aluminium yang masih utuh, dipanaskan lalu ditempa atau dicetak. Jadi ini sangat lebih rapi. Tuh kan teman-teman, rapi banget kan. Ini hampir semuanya halus. Pori-porinya bisa dibilang tuh sangat tipis. Nah, maka dari itu jadi perbedaan antara ini sama ini itu sangat jauh ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini yang forget tuh jauh lebih kuat karena ini dicetak dari bahan padat. Oleh karena itu mungkin ini sangat mahal, jauh lebih mahal daripada ini karena kekuatannya tersebut ya teman-teman. Terus ini teman-teman yang paling penting, kalau untuk coulter
declearance sendiri untuk motor piston-piston casting seperti ini casting berbagai merek setahu saya ya, kayak mau merek NPP, mau merek yang ori, mau merek yang seperti Vim dan lain-lain, itu declearance atau celah antara boring sama pistonnya itu 0,2 sampai 0,4. Kalau saya sendiri rata-rata yang untuk seperti ini bore up harian saya pakai yang 0,03 ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena istilahnya ini pori-porinya masih banyak, jadi tingkat pemuaiannya itu bisa ketolong karena pori-porinya ini masih agak kasar gitu ya teman-teman. Nah, bedanya sama yang ini nanti coulternya sama boring clearance atau celahnya, kalau saya biasanya requestnya 0,06 sampai 0,07 ya teman-teman. Kenapa? Karena ini padat banget, bisa dibilang itu sangat minim pori-pori. Jadi ketika ini panas memuai, kalau clearance-nya dikasih kecil, bahayanya bisa ngancing atau ngejim ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tuh kuat, tapi kalau treatmentnya nggak bagus, istilahnya kalian juga yang bakal 2 kali kerja atau rugi ya teman-teman. Nah, untuk plusnya ini pasti pistonnya kuat untuk yang forking ya teman-teman, atau forget. Pertama, pistonnya kuat, yang kedua ini tuh ringan. Kalau sama-sama nanti dipotong pasti lebih ringan ini, dan ini tuh pendek ya teman-teman, jadi cukup ringan, minim gesekan, jadi untuk akselerasi ini bagus. Tapi ya minusnya tadi ya teman-teman, kalau declare-nya kurang bagus bisa terjadi ngancing sama seperti piston lainnya teman-teman. Dan yang minusnya lagi, ini harganya cukup lumayan, jadi untuk istilahnya budget pelajar itu biasanya ini kurang worth it untuk kalian beli. Terus ini, kalau ini keuntungannya ini tuh harganya terjangkau, yang kedua buat harian udah cukup, yang ketiga harganya cukup murah, pilihannya banyak banget untuk ukuran, dan macam-macam pistonnya juga banyak. Terus minusnya yaitu tadi bisa dibilang untuk kekuatan ini dibandingkan piston forged ini lebih kurang, karena ini terbuat dari aluminium cair ya teman-teman. Jadi banyak istilahnya pori-pori yang nggak padat gitu, jadi kekuatannya ini berkurang. Tapi menurut saya pribadi, pemakaian lama, udah berkali-kali pakai ini, jangka waktu bertahun-tahun, ini masih cukup bagus ya teman-teman. Balik lagi untuk kebutuhannya teman-teman. Kalau untuk harian touring yang kompresi di bawah 12 ini masih oke. Nah, kalau mau harian touring atau balap, terutama balap ya teman-teman, ini lebih recommended. Oke, sekian dari saya teman-teman, ini untuk sekedar pengetahuan kita ya. Jangan sampai kalian nggak tahu mana bedanya piston casting sama piston yang forged. Jadi dari bentuk luar aja udah ketahuan ya teman-teman, ini adalah sama harga. Ini yang forged, ini yang casting, sama-sama merek LHK. Kalau LHK sendiri bagian bawah itu ada tulisnya RGS, ini mungkin pabrikannya beda, tapi ini requestan dari LHK, dan ini produk LHK sendiri. Jadi ini sama-sama LHK ya teman-teman. Tuh sekilas beda ya teman-teman, ini lebih pendek ya teman-teman. Terima kasih untuk yang nonton, sekilas sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau yang senang silahkan share, like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, selamat siang.